hadir. Terima kasih yang sudah berdonasi. Buat yang belum tahu, kita udah kekumpul hampir 40 juta ya katanya. Ya, alhamdulillah hampir 40 juta. Kurang dikit. Kurang dikit lagi 40 juta, nanti kalau ada teman-teman mau menggenapkan. Jadi pada sesi kesempatan yang baik ini, saya sendiri pengen sharing tips tentang, sebenarnya judulnya cracking coding interview, tapi mungkin kita lihat waktu, nanti saya pengen prioritaskan ke gimana sih tips menulis resume yang bagus, supaya resumenya bisa membuat perusahaan teknologi berebut menginterview kamu. Ini sesuai sama judulnya, saya bikin heboh sedikit. Tapi ini sebenarnya berawal dari kegundahan saya mereview banyak resume anak Indonesia. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, dan susah banget. Karena terutama di kantor itu kan kita mereview resume bisa sampai ribuan. Nah, bayangkan kalau teman-teman ada di posisi recruiter ataupun engineer yang bertugas men-screen resume, itu nanti saya akan share mungkin satu resume itu di screen bisa kira-kira hanya 30 detik, hanya dalam 30 detik, gimana caranya supaya recruiter itu bisa nangkep poin-poin penting skill teman-temannya itu. Saya akan coba share. Oke, sedikit perkenalan, nama saya Giri Kuncoro. Saya di Gojek 2 tahun lebih 10 hari. 2 minggu lalu ulang tahun saya yang kedua di Gojek. Sebelumnya saya di Silicon Valley. Saya aktif di komunitas Kubernetes dari 2017. Di komunitas upstream, saya maintain beberapa proyek. Yang terakhir proyek penerjemahan Kubernetes dokumentasi ke bahasa Indonesia, nanti saya akan share juga. Kemudian saya berafiliasi dengan CNCF sendiri. Saya termasuk wakil CNCF di Indonesia. Kalau ada teman-teman yang bertanya CNCF itu apa sebenarnya proyeknya, statusnya, dan lain sebagainya, itu silakan boleh ditanya. Nah, dan terakhir saya sebagai Google Dev Expert. Kalau ada teman-teman, mungkin setelah Corona ya, kalau ada teman-teman di luar Jakarta yang ingin bikin talk, bikin event, ingin mengundang saya, silakan, karena biayanya gratis. Yang biayanya juga. Oke, jadi goal selama saya usahakan 30-40 menit ke depan, habis itu mungkin kita diskusi. Ini goalnya pada hari ini. Saya share sedikit interview yang pernah saya jalankan itu seperti apa. Kemudian nanti saya akan share Google Resume itu apa. Gimana membuat resume yang semenarik mungkin. Itu saya ambil dari buku namanya Google Resume. Dan nanti kalau ada teman-teman, saya berharap nanti teman-teman akan exercise juga. Mungkin nanti langsung pakai chat aja. Dan kalau ada waktu, saya akan bahas proses interview di Silicon Valley dan Indonesian Tech Company itu seperti apa. Dan terakhir saya share, kalau yang belum tahu, mungkin soal-soalnya itu seperti apa. Oke, langsung aja. Ini pengalaman interview saya sejak lulus kuliah. Saya pernah interview di perusahaan Jepang juga. Saya waktu itu bekerja di Toshiba sebelum lanjut kuliah. Kemudian setelah kuliah S2, saya banyak pengalaman interview juga di perusahaan teknologi seperti Microsoft waktu itu di Seattle. Kemudian saya ke Facebook juga di Menlo Park. Booking.com ini perusahaan di Amsterdam juga waktu itu, dan lain-lain. Termasuk di Indonesia, saya waktu itu bantu-bantu kata AI sedikit selama kurang lebih 1 tahun. Dan sekarang saya banyak sekali bantu interview di Gojek. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja. By the way, kalau mau ada pertanyaan langsung chat aja ya. Chatnya gimana cara lihat? Nanti ada pop-up-nya kayaknya, Mas. Harus balik ke sini ya? Iya. Nggak ada pop-up ya? Oh, nggak ada ya, oke. Oke, nah sekarang gimana sih caranya biar bisa dipanggil banyak perusahaan seperti ini, perusahaan teknologi di Indonesia bahkan di dunia itu seperti apa? Ini yang buku yang jadi acuan saya kalau teman-teman lagi emang pengen nyari, teman-teman yang masih kuliah sekarang lagi mempersiapkan resume, atau teman-teman yang baru punya pengalaman kerja 1-2 tahun, gimana sih menulis resume sebagai seorang tech talent gitu,
yang menjual dan strong. Gitu. Ini buku yang jadi acuan saya adalah buku Google Resume. Ini ditulis oleh Gail Lachman. Kalau teman-teman pernah belajar cracking coding interview, Gail Lachman ini penulis bukunya. Jadi dia memang banyak sekali series buat membantu kandidat untuk interview sesuai judulnya How to Prepare for a Career and then the Job at Apple, Microsoft, Google, and top tech company. Itu bisa dari buku ini. Intisarinya akan saya share setelah ini. Jadi sebelum menulis resume itu sebenarnya banyak PR yang harus teman-teman lakukan dulu, prerequisite-nya. Jadi yang pertama, sebelum interview ini sebenarnya sebelum menulis resume, you have to get the right experience. Maksudnya apa? Terutama teman-teman yang di perkuliahan, dapatkan pengalaman yang tepat gitu. Pengalaman maksudnya kerjakan project-project yang bisa jadi portofolio teman-teman yang menarik untuk perusahaan. Jadi jangan takut untuk ngambil kelas-kelas atau ngambil sekarang banyak kelas online di Coursera juga tugasnya juga bagus-bagus kayak misalnya di Coursera Cloud Computing itu tugasnya susah dan kalau beres itu bisa jadi portfolio teman-teman juga walaupun itu kelas yang bukan formal ya, kelas yang di luar perkuliahan tapi itu bisa jadi project. Nah jangan takut mengambil mata kuliah yang susah, kayak misalnya kalau zaman saya mata kuliah operating system itu dilihat sebagai monster ya, susah banget. Karena kan low level programming, C, terus waktu itu belum tahu apa-apa tentang concurrent programming dan lain-lain itu. Tapi begitu selesai, itu menjadi portofolio yang memang dilirik oleh banyak sekali perusahaan. Terus yang selanjutnya yang susah lagi misalnya distributed system ya, distributed system juga susah implement Paxos dan lain-lain, disebut algoritma itu pusingnya luar biasa, tapi ketika selesai sebenarnya nggak masalah mau A, B atau C, selesai itu bisa jadi portofolio yang bagus di resume. Terus yang kedua, untuk teman-teman di perkuliahan, usahakan dapat internship. Nah sekarang kesempatan di Indonesia itu terbuka sangat luas. Kenapa? Karena demand di perusahaan digital atau perusahaan teknologi ini sangat tinggi, tapi supply-nya sangat minim. Jadi banyak sekali kesempatan, walaupun teman-teman masih kuliah, sebenarnya kesempatan untuk magang dan part-time itu banyak sekali. Ada kawan saya yang waktu kuliahnya ikut bantu perusahaan Mas Utian ya, misalnya di tech, gitu. Walaupun masih kuliah bisa dapat exposure sekian besarnya gitu. Itu bisa jadi portfolio yang bagus sekali di resume, walaupun masih kuliah. Yang terakhir yang ini hobi saya dari dulu sampai sekarang, you have to start something di luar perkuliahan atau di luar kerjaan. Misalnya misalnya sekarang teman-teman dapat pekerjaan sebagai engineer, tapi bidangnya tidak sesuai seperti yang teman-teman mau. Misalnya kebetulan lagi jadi mobile engineer, pengen switch ke infrastructure atau ke cloud atau misalnya ke data engineer. Nah itu you have to start something di luar kerjaan. Jadi misalnya kayak ikut hackathon atau bikin side project, misalnya pengen switch ke cloud, bikin side project yang berhubungan dengan cloud. Atau ikut hackathon, bikin automation, cloud tooling, dan lain-lain. Itu bisa jadi portfolio yang sesuai untuk saat teman-teman apply di job impian teman-teman, di role impian teman-teman misalnya. Ini permisalnya. Terus yang dulu jadi portofolio utama saya waktu masih kuliah itu saya hobi untuk volunteer. Jadi waktu saya kuliah itu saya ketemu sama kawan saya jurusan lain, itu dia jurusan hubungan internasional, orang bule. Ya, orang bule tapi magang di Sulawesi Selatan selama 3 bulan. Dia magang di mana di pedesaan, remote village gitu, yang nggak ada internetnya. Nah, waktu itu kita ngobrol-ngobrol, yuk kita buat sesuatu. Akhirnya kita buat semacam pencatatan buat farming, tapi tanpa internet, itu melalui aplikasi berbasis SMS. Nah, itu karena benar-benar dipakai gitu. Kita masih kuliah, tapi kita bikin software yang dipakai oleh puluhan bahkan ratusan petani, itu sangat dilirik oleh perusahaan. Dan yang terakhir, sekarang opportunity sangat luas di dunia open source. Jadi kalau teman-teman aktif, ingin memulai aktif, tinggal ke github.com, itu ada banyak sekali open source project di situ yang emang
buka untuk kontribusi. Jadi tinggal buka di isunya, ada yang help wanted dan lain-lain, itu teman-teman tinggal ambil saja. Dan open source itu sifatnya volunteer dan tidak mengikat. Tapi keuntungannya dengan teman-teman misalnya dengan kontribut di salah satu project Kubernetes misalnya. Kubernetes itu banyak sekali engineer berpengalaman di Google. Nah, saat teman-teman raise pull request, itu teman-teman akan maintainer Kubernetes itu bakal mereview kode teman-teman, dan mereka dari berbagai perusahaan, ada dari Google, dari Microsoft, dan perusahaan lainnya itu bakal ngasih input ke kode teman-teman. Jadi tanpa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, teman-teman bisa dapat mentorship dari engineer mereka. Itu adalah sebenarnya kehebatan dunia open source. Oke. Nah, yang kedua, ini PR yang kedua. Jadi PR yang pertama, get great experience, caranya ada banyak banget. Cara yang kedua adalah build network. Jadi melalui network atau jaringan ini, itu teman-teman tidak akan menyangka opportunity itu bisa datang dari kawan terdekat teman-teman atau bahkan kenalan di meetup, misalnya meetup atau misalnya di online course, atau misalnya bahkan di conference seperti ini. Conference seperti ini, teman-teman jadi kenal saya, mungkin bisa jadi next job teman-teman dari saya gitu. Ya, itu sangat mungkin terjadi, terutama di dunia IT yang memang sangat niche ya, sangat circle-nya itu cukup kecil di Indonesia. Nah, build network caranya dengan meetup, conference seperti ini. Kemudian di Telegram itu ada banyak sekali ya, Telegram cukup open, siapa saja bisa join. Itu bisa kenalan di situ, ngobrol-ngobrol, apalagi kalau satu frekuensi gitu. Jadi berlanjut bikin project bareng misalnya, itu network itu sangat-sangat penting. Ya, terus yang kedua, cara dapat network gimana? Dari program-program perusahaan. Kalau di Gojek sendiri kita ada program namanya Go Academy. Ini kita banyak mengajar ke kampus-kampus. Jadi kita banyak ngasih workshop gratis untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah, itu bisa juga jadi opportunity untuk mahasiswa kenalan ke engineer-engineer Gojek misalnya dalam hal ini. Dan yang kemarin terakhir saya sangat apresiasi ke Tokopedia, ya. Tokopedia bikin start conference itu, nah itu keren banget. Atau terakhir sekedar say hello to people, itu sebenarnya it works. Jadi kayak misalnya di LinkedIn, random aja gitu nge-say hello ke recruiter Traveloka misalnya. Itu dari sisi recruiter, kalau mereka lihat profil teman-teman cocok, itu mereka sangat senang karena mereka kan dituntut harus merekrut orang sekian banyak, tapi suplainya ini kan sedikit di Indonesia. Kalau data dari kementerian yang saya dapat itu kita ada gap di industri sekitar 600.000 orang per tahun. Jadi kesempatannya sangat terbuka. Nah, terus ketiga, saya sering sekali ditanya oleh teman-teman mahasiswa, IPK itu penting nggak sih? How about GPA? Nah, ini saya pengen share sedikit cerita John yang punya IPK 2,55 dan Bear IPK 3,75. Kira-kira yang dapat tawaran kerja paling banyak nih siapa? Ini dicek. Kalau kayak gini susah untuk interaktif ya. Oke. Jadi sebenarnya jawabannya make sense. Jawabannya make sense. Yang lebih banyak dapat tawaran kerja. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah John pada akhirnya dapat kerja atau enggak? John pun sebenarnya dapat beberapa tawaran kerja, enggak sebanyak tapi dia beberapa tawaran kerja. Kenapa begitu? Jadi rupanya John itu di perkuliahannya dia senang banget sama robotika. Jadi yang dia seriusin, yang dia senangi hanya mata kuliah robotika, mata kuliah lainnya dia ignore, dia nggak peduli. Itu sebenarnya penyebab IPK dia 2. Tapi di luar kelas dia banyak sekali portofolio project tentang robotikanya. Jadi dia bisa bikin resume dengan fokus di robotikanya itu sendiri. Jadi dia akhirnya keterima di Microsoft. Microsoft bukan perusahaan robotika. Di perusahaan perusahaan robot yang terkenal sekarang? Boston Dynamics misalnya. Oke, nah sekarang teman-teman sudah mengerjakan homeworknya nih. Yang pertama,
dapat pengalaman yang tepat, udah punya network, IPK sebenarnya ini debatable. Nah, selanjutnya apa? Gimana sih caranya biar bisa dipanggil oleh perusahaan? Homework-nya udah ada. Getting in the door tuh caranya beberapa. Yang pertama tentu saja apply online. Ini cara yang paling umum, biasanya dibuka oleh hampir semua perusahaan. Terus yang kedua, ini personal referral. Jadi network yang teman-teman sudah dapatkan, sudah grow, itu melalui mereka bisa refer teman-teman. Ya, misalnya kemarin saya baru refer teman saya ke Gojek, itu sebenarnya kalau di perusahaan ada channel khusus, jadi channel yang apply online, itu channel public, ada juga channel yang aplikasinya melalui referral. Jadi referral ini maksudnya teman-teman sudah pernah bekerja bersama-sama. Gitu. Jadi saya kemarin refer teman saya yang bikin justifikasi ke perusahaan kalau saya kenal kawan saya ini kerjanya bagus, asik dan lain sebagainya bisa berguna, itu chance dipanggilnya akan jauh lebih tinggi daripada yang apply online. Okay. Apalagi kalau teman-teman ada cita-cita untuk bekerja di luar negeri, misalnya kita sekarang berada di Indonesia, itu jalur referral jauh lebih ampuh. Kayak misalnya ingin dapat kerja di Jepang atau di Amerika, di Eropa, itu perluas jaringan teman-teman sampai ke sana, lalu minta referral, itu it works. Jadi saya sudah ketemu banyak sekali kasus seperti itu. Nah yang ketiga, make yourself known. Ini mungkin kedengarannya di para engineer yang sudah berpengalaman cukup umum kalau punya GitHub ya. Tapi sejak saya banyak ngasih talk, ngasih workshop, itu banyak juga yang belum punya GitHub rupanya. Nah jadi saran saya kalau teman-teman belum punya, buka browsernya, ketik github.com, bikin account di situ, mulai push project-project kelas, project kantor yang boleh dilihat publik atau project pribadi itu di push ke situ. Kenapa? Karena dengan teman-teman taruh portfolio atau kode teman-teman di GitHub, itu kerjaan teman-teman bisa kelihatan oleh siapapun di internet, di GitHub dan juga di internet. Jadi misalnya ada recruiter ketemu teman-teman di LinkedIn, itu mereka lihat GitHub-nya ada kode teman-teman yang rapi, itu di endorse sama engineer misalnya, saat ngebaca kodenya itu bisa nge-skip kode interview sebenarnya. Beberapa perusahaan seperti itu. Tapi intinya make yourself known dengan GitHub. Cara yang kedua dengan ngeblog. Dengan ngeblog teman-teman misalnya baru beres mengerjakan sesuatu atau baru belajar sesuatu, itu tulis di blog apa yang teman-teman pelajari. Tujuannya bukan hanya biar bisa berguna untuk teman-teman lain, tapi juga supaya bisa didiscover oleh internet. Ya. Jadi ini saya juga banyak ketemu kasus seperti ini, dan LinkedIn juga banyak ya, LinkedIn post segala macam itu report juga. Nah selanjutnya reach out to recruiters, dan terakhir alumni network. Jadi ini yang saya lihat, jaringan alumni itu luar biasa gitu, terutama di Indonesia. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika dan negara-negara lain. Jadi kalau teman-teman nggak kenal, teman-teman tahu ada seniornya 3-4 tahun di atas kita kerja di perusahaan impian teman-teman, tapi nggak kenal. Nah itu sok kenal aja nge-WhatsApp atau LinkedIn message. Saya juga alumni, tahu abang dari bla 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 bla, karena sesama alumni itu biasanya dibantu. Saya sendiri banyak membantu. Oke. Nah, ini sekarang tipsnya. Ini bisa dicatat. Ya, jadi tips menulis powerful resume itu ada 6 dari buku itu yang saya juga ikutin. Jadi yang pertama, menulis resume itu harus accomplishment oriented. Nah, maksudnya accomplishment oriented itu apa? Accomplishment oriented itu apa? Ini saya ada contoh penulisan resume, contoh penulisan kalimat di resume. Misalnya, analyze new markets and export potential entrance strategies for China division.
Ini bukan accomplishment oriented, tapi namanya responsibility oriented atau orientasi tanggung jawab. Jadi ini nih yang saya lihat. Oke, pertama ada yang menurut teman-teman nih bagus atau enggak? Sebenarnya kalau kita lihat kan cukup bagus ya, dia bisa mengeksplor potential entrance strategy for China division. Tapi penulisan ini nih nggak ada bedanya sama sekali dengan job description. Teman-teman kalau ke Jobstreet atau ke LinkedIn job ads, banyak yang nuansanya seperti ini kan, analyze new markets and explore potential entrance strategies for China division. Nuansanya itu berupa tanggung jawabnya apa sih pekerjaan ini. Nah, ini sebenarnya bukan yang recruiter atau perusahaan mau. Jadi bandingkan kalau ini saya rephrase menjadi accomplishment oriented seperti ini. Led entrance strategy for full bar product in China. Successfully persuaded CEO to refocus division on enterprise market, resulting in a 7% increase in profits. Nah, kerjaannya tuh sama, hasilnya sama, tapi gaya penulisannya beda. Yang pertama sama yang kedua beda. Bedanya di mana? Bedanya yang ini lebih accomplishment oriented. Jadi kelihatan achievement-nya itu apa gitu. Achievement-nya adalah dia berhasil membujuk CEO, terus dia berhasil impact di perusahaannya itu jelas banget nih, 7% increase in profits. Nah, bedakan dengan responsibility oriented ini. Ini apa istilahnya? Hasil impact-nya itu nggak kelihatan sih, impact dari kerjaannya. Ya, ini accomplishment oriented. Oke, yang kedua, tipsnya quantifiable results. Nah, saya punya kalimat di resume seperti ini. Implemented crash reporter and use results to fix 3 biggest causes of crashes. Kira-kira ini bagus atau enggak? Sebenarnya ini bagus-bagus aja ya, karena dia berhasil ngebenerin 3 biggest causes of crash. Nah, tapi bandingkan jika saya tulis ulang seperti ini. Implemented crash reporter and use results to fix 3 biggest causes of crashes, leading to 45% reduction in customer support costs. Oke, maksudnya sama, achievement-nya sama, tapi gaya penulisannya beda. Di sini kelihatan ada 45% reduksi, 45% penurunan di customer support cost. Jadi ini impact-nya di-quantify dengan angka 45%. Jadi itu lebih mengena lah ya ke yang baca. Sangat jauh lebih mengena daripada ini. Oke, yang ketiga, well targeted. Nah, well targeted itu kalau teman-teman dapat kesempatan ngobrol sama, misalnya yang udah ngobrol sama pekerja di perusahaan impian teman-teman, itu teman-teman bisa gali informasi ini. Atau dengan melihat tulisan-tulisan di media dan public blog dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman bisa dapatkan what are company's biggest issues, misalnya di perusahaan A gitu, biggest issue-nya apa, sekarang mereka misalnya lagi perlu efisiensi karena masih pakai on-premise misalnya, on-premise data center. Itu kalau teman-teman bisa tahu, itu isu mereka pengen migrate ke cloud, dan teman-teman bisa menulis resume yang isi portofolionya itu tentang cloud infrastructure semua, itu sangat well target. Itu yang dimaksudkan well target. Nah, yang kedua, how would my role impact those? Jadi temukan masalahnya apa. Misalnya perusahaan B ini kekurangan expert di Android, gitu. Kurang expert di Android. Nah, kalau teman-teman pengen role itu, how would your role impact those? Itu dengan pengalaman teman-teman, misalnya punya project Android banyak sekali, bikin aplikasi di Play Store sudah di-download misalnya jutaan kali, itu yang disebut dengan well target. Jadi teman-teman bisa punya impact yang memang bakal nge-resolve masalah besar di perusahaan impian teman-teman, begitu. Nah, cara dapat informasinya itu tadi, gunakan network teman-teman atau sekedar
misalnya baca postingan, follow Twitter atau LinkedIn perusahaan-perusahaan tersebut dan lain-lain. Itu bisa dari situ. Oke, tips yang keempat, ini yang juga sering kali saya baca, saya banyak nggak ngerti, karena misalnya saya bukan ahli Android, saya nge-review resume orang Android, nggak ngerti gitu, pakai teknologinya A, B, C, D, berarti memang keren, tapi saya nggak ngerti ini bakal berguna atau enggak. Nah, jadi tips yang keempat, usahakan tulis kalimat-kalimatnya itu yang universally meaningful. Maksudnya universally meaningful apa? Yang bisa dimengerti oleh nggak cuma orang di bidang tersebut, dan bahkan nggak cuma engineer yang bisa mengerti. Jadi resume should be meaningful untuk recruiter juga, as well as future managers and teammates. Jadi apalagi kalau recruiter kan bukan tech background, tapi pintu pertamanya itu di mereka harus bisa mengerti kalau resume teman-teman tuh menarik, resume teman-teman tuh bagus gitu untuk di tim tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya banyak portofolio saya berhubungan dengan Kubernetes. Misalnya I have developed Kubernetes. Nah, misalnya Kubernetes itu apa? Itu kan sebenarnya jangankan recruiter, mungkin orang-orang yang nggak pernah bersentuhan dengan Kubernetes ini pun nggak tahu apa. Nah, makanya saya nulisnya nggak cuma Kubernetes doang, misalnya ini saya coba tulis. Nggak cuma Kubernetes doang, tapi misalnya Kubernetes kita kasih kata-kata yang menjelaskan Kubernetes itu apa sih, kan a production system misalnya, atau production orchestrator or containerized application misalnya. Jadi walaupun Kubernetes ini nggak ngerti, tapi ada penjelasan yang emang ini bahasa yang bisa dimengerti bahkan oleh recruiter juga. Seperti itu. Oke, nah kemudian yang kelima, ini yang bikin saya banyak gundahnya ketika saya membaca resume. Sorry, siapa itu tadi? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Oke. Jadi yang tips kelima ini, saya sering banget nerima resume yang 3-4 halaman gitu, panjang lebar. Panjang lebar, terus ada fotonya, terus ada biodatanya. Setengah halaman pertama itu habis untuk biodata, kayak misalnya tanggal lahir, alamat, sudah menikah atau belum, dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak akan membuat itu bukanlah hal yang menjadi keputusan perusahaan untuk menerima teman-teman atau enggak. Jadi biasanya kalau di industri itu tidak 3 atau 4 halaman, tapi 1 halaman sederhana gitu, nggak warna-warni, hitam, agak boring, tapi nyari poin-poin pentingnya tuh gampang. Jadi clean, professional, concise, 1 page. Terus sebelum submit itu baca lagi berulang-ulang dan minta bantuan teman-teman lain untuk proofread, minta feedback ke resume teman-teman. Karena many recruiters will toss your resume away for a single typo. Jadi kalau ada typonya, males nih ada typonya, harus dibuang. Jadi saya pernah ikut simulasi menjadi seorang recruiter. Saya dikasih puluhan bahkan ratusan resume yang harus saya baca dalam 15 menit. Nah, itu simulasinya seperti itu. Jadi saya benar-benar baca gitu, tapi ada constraint-nya, syaratnya itu satu lembar, satu resume itu cuma boleh saya baca selama, kalau nggak salah, 20-30 detik. Nah, jadi bayangkan kalau resumenya itu ada yang 3-4 halaman bertele-tele, gitu. Satu project bisa ngabisin setengah halaman, itu akan sulit ketemu kehebatan teman-temannya di mana sebenarnya, kehebatan kandidat aplikan. Nah, tips yang terakhir, ini yang saya maksud tadi, well structured and clear kalau menulis resume. Karena recruiter itu cenderung untuk lompat-lompat gitu.
jumps to certain things. Kayak misalnya pengen tahu education-nya, pengen tahu technical skills-nya apa aja, misalnya ada Linux, misalnya tadi ada Kubernetes, Docker, dan lain sebagainya, itu semua jelas gitu. Terus professional experience-nya seperti apa. Oke, jadi saya ulang lagi sedikit, ada 6 tips. Yang pertama, accomplishment oriented, jangan tulis responsibility, tapi tulis impact atau achievement teman-teman itu apa. Yang kedua, menulisnya itu quantifiable, ini gampangnya tulis dengan angka gitu ya, untuk bisa dikuantifikasi impact-nya seperti apa. Yang ketiga, well targeted, ini kalau bisa well targeted lebih baik. Yang keempat, universally meaningful, itu kalau bisa jargon-jargon teknologi, banyak sekali jargon, itu kita tambahkan kalimat yang bisa dimengerti oleh semua orang atau universal. Yang kelima, clean, professional, concise, 1 page yang singkat aja, hilangkan biodata. Yang keenam, well structured and clear. Ini saya akan kasih contohnya resume saya sendiri sebenarnya, jangan dulu. Karena ini di-record, kalau saya pakai resume orang lain takutnya nggak diizinin. Nah, ini resume saya kemarin, belum masuk project. Ini satu halaman. Ini jangan khawatir, ini udah hilang nomor HP saya, nggak nyambung. Tapi di pertama, kalau teman-teman mau kasih biodata, at least 2 ini doang sih, email sama telepon. Jadi kalau misalnya menarik, itu company atau recruiter tahu kemana kontaknya, atau ke LinkedIn juga boleh. Terus portofolionya apa? Nah, di sini saya bagi ke 5 seksi sebenarnya, 5 bagian yang terakhir opsional. Jadi bagiannya kelihatan jelas banget ya, sederhana, nggak penuh warna, tapi jelas gitu strukturnya. Kalau saya baca, ini bagian education, ini bagian technical skills, ini bagian pengalaman kerja, ini bagian project-project sampingan atau project favorit saya, misalnya di luar kerjaan ataupun di dalam kerjaan yang belum sempat dijelasin di sini. Yang terakhir nih, paten atau publikasi, kalau itu opsional, paten, publikasi ataupun volunteering, seperti misalnya community maintainer, meetup organizer dan lain sebagainya, itu bisa jadi nilai tambah juga sih. Nah, saya pengen sedikit bahas yang soal kuantifikasi itu tadi. Jadi kayak misalnya ini contoh gampangnya di edukasi, saya dapat penghargaan nih, Cornell Lagose bla 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 bla. Nah, ini orang nggak ada yang tahu, ini penghargaan apaan sih? Tapi ini saya kuantifikasi kalau yang dapat hanya top 1. Jadi dengan menambahkan angka sedikit gini aja itu bisa membuat pembaca tuh mengerti dan mengena gitu ya, wah. Nah, kemudian yang kedua, terutama engineer, ini technical skills ini seperti pedang bermata dua. Oke, kelihatannya emang keren ya kalau ngelis banyak banget kebisaannya gitu. Misalnya bahasa ada 10 bisa gitu. Dan tool ada banyak banget, tapi hati-hati juga karena yang teman-teman tulis di sini, kalau saat interview, misalnya teman-teman ngeklaim Python, tapi menulis dengan bahasa Python-nya kurang baik begitu, itu bisa jadi pedang bermata dua. Kalau misalnya saya mengklaim saya bisa Terraform, tapi pas interview kita diskusi Terraform, tanya jawab tentang Terraform nggak bisa jawab, gitu. Itu udah nilai jelek. Jadi hati-hati, semua skill yang teman-teman tulis di sini itu teman-teman harus yakin teman-teman nyaman menggunakannya, atau at least tahu lah, at least bisa ngobrol dengan enak soal skill, soal tech tersebut. Oke, kemudian section berikutnya ini cukup standar sebenarnya. Work experience itu pengalamannya di mana aja, disertakan tahun. Jadi ini menghemat space banyak sekali ya. Jadi satu role tuh
cuma ngabisin space aja. Oke, nah ini saya pengen bahas sedikit cara penulisan yang tadi sudah saya terangkan. Jadi misalnya saya di Toshiba sini, uh, ini achievementnya seperti apa? Let a team of 3 developers, jadi cuma tim kecil tapi ada angkanya gitu ya, 3 developers. Jadi orang kebanyakan yang baca. Waktu itu ada timnya rupanya. 3 orang work with cross functional team of 15 to develop embedded software for smart real-time industrial controller. Nah, kalau mau dikasih teknologinya itu bisa di dalam kurungin aja, dalam kurung, jadi concise, terus dikasih bahasanya misalnya in C language, and graphical programming, terus impact-nya apa? Ini impact-nya saya di sini. Impact-nya saya di sini. Increase existing speed by 60%. Nah, 60% ini yang tips yang itu tadi, quantifiable, terus design MySQL database store 1000 field data point per second. Nah, ini saya quantify skala softwarenya seperti apa dan lain-lain. Tapi di sini yang ingin saya tegaskan, ini bukan kata-kata yang bisa teman-teman dapatkan di job description suatu iklan pekerjaan, suatu job desk. Ini yang saya sebut dengan accomplishment oriented. Tapi sebenarnya yang ini nggak terlalu gimana sih. Yang kata ya sama Fiona ini saya belum sempat refresh. Cuma idealnya seperti ini, ada angkanya, quantifiable, terus ini misalnya all simulation run drastically from 6 hours to 5 minutes, improvementnya signifikan dan lain-lain. Nah, kemudian project-project hackathon, ini project hackathon saya sebenarnya di sini, karena saya nggak ada section khusus awardnya saya embed juga ke setiap project ini. Misalnya project yang kedua ini, Communicate Indonesia, dalam kurung misalnya saya tulis dengan Python, kapan, ini saya quantify ada 3.000 petani, terus teknologinya apa, bla bla bla. Nah, karena saya nggak ada section award, di sini saya embed awardnya nih. Ini menang award dari Clinton Global Initiative. Nah, terus ini saya kasih juga link-link ke GitHub-nya. Jadi kalau ada recruiter atau engineer yang review ini bisa langsung diklik aja gitu, terus dibaca kodenya di sini. Dan ini opsional sebenarnya, patent atau publikasi opsional, kecuali teman-teman mau apply PhD atau yang research oriented role. Oke. Nah, sekarang kita baru ini jam 5. Kalau ada pertanyaan langsung di chat aja. Sebenarnya sebelum itu, kenapa sih kita harus menulis good resume? Harus menulis strong resume, kenapa? Karena this bring great opportunities. Oke, jadi dengan teman-teman mengerjakan PR-nya, terus teman-teman aktif di GitHub, nulis blog, di community, dan lain sebagainya, this bring great opportunities. Jadi ini sebenarnya inbox saya sendiri. Saya sebulan bisa sekitar 5 lah yang ngeping gitu. Itu sebenarnya nggak ada yang spesial, cuma karena saya melakukan tips-tips yang tadi saya share. Yang mana saya banyak aktif di GitHub, di LinkedIn juga, dan lain-lain. Dan cara menulis resumenya itu yang sesuai dengan tips. Oke, sekarang kita masih ada waktu. Saya pengen teman-teman coba menulis satu kalimat. Ini jangan 3 deh, 1 aja. Coba tulis satu accomplishment teman-teman di sekolah, di intern, atau di tempat kerjaan sekarang dengan mengikuti 3 tips ini aja, 3 tips yang tadi saya share. Yang pertama, accomplishment oriented, quantifiable, sama universally meaningful. Ini saya kasih waktu 5 menit, nanti hasilnya tolong taruh di chat. Nanti kita bahas sedikit. Oke, saya kasih, jangan 5 menit deh, 3 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Oh, ini juga ada tips yang bagus, use Grammarly dari Albert.
Mas Didit, saya pernah ditolak gara-gara IPK bukan pengalaman kerja. Oke, ini kalau menurut saya perusahaan tradisional, perusahaan kebanyakan mungkin di Indonesia melihat IPK, tapi trennya kalau di dunia IT, terutama sekarang saya lihat supply and demand-nya itu ada gap yang cukup jauh. Jadi menurut saya kita udah banyak eh, yang dilihat itu pengalaman kerja dan portfolio. Di Gojek sendiri ada banyak sekali contoh-contoh ya, kayak misalnya tech lead saya tahun lalu dia nggak kuliah sama sekali, Bang, tapi dia tech lead di Gojek. Terus dan lain-lain lah, ada banyak sebenarnya contohnya kalau di Gojek. Dan menurut saya di IT community dan di luar negeri itu banyak sebenarnya. Ini tipsnya yang tiga ini. Oke, kalau ada yang udah boleh di paste di chatnya. Saya pernah dengar tentang ini dari Nadinda, saya pernah dengar tentang ATS friendly resume, apakah emang ngaruh? ATS friendly resume ini gimana ya, boleh tolong jelasin nggak? Boleh dinyalakan speakernya mungkin. Baik, kalau mau bertanya, dipersilahkan. Oh iya, jadi ATS itu applicant tracking system, jadi yang kayak nyari keyword CV lamar, jadi yang nggak relevan langsung di filter out gitu. Soalnya saya pernah daftar apply terus karena emang pendidikannya nggak relevan langsung ditolak gitu. Terus saya ngobrol sama head of recruitment-nya, ternyata emang ada filternya. Jadi kalau pendidikan tidak relevan langsung kebuang. Gitu. Jadi saya akan coba logatif gimana cara. Oke. Oh, itu maksudnya ATS friendly ya. Ada yang mau jawab nggak? Siapa tadi? Albert mau jawab. Sorry, kepencet, nggak jadi. Oh, kepencet. Sorry. Oke. Ya, sorry. Ya, jadi mungkin beberapa company menggunakan filtering itu ya, terutama filter dari pendidikannya kalau nggak relevan seperti apa. Tapi kalau misalnya, ini kalau dari pengalaman saya sendiri di dunia software engineering, itu kita sama sekali, saya nggak tahu perusahaan lain seperti apa, tapi dari perusahaan saya sebelum-sebelumnya, nggak hanya di Gojek, itu jarang sekali kita yang melihat
jurusannya itu apa, itu jarang sekali. Yang banyak kita lihat itu skill set, terus portofolionya apakah tepat atau enggak, terus nanti biasanya kita kasih homework gitu, kasih homework atau di screen-nya atau langsung dipanggil pakai screen-nya pakai coding lewat phone call. Karena di dunia IT terutama yang software engineering itu semua dilihat dari hard skill-nya, dari hasil saat assessment saat interview itu seperti apa, itu bisa langsung terlihat ini orangnya cocok dan tidak. Bukan hanya dari resume yang bisa di-toss dengan filter. Kalaupun di-toss dengan filter, itu biasanya filternya menggunakan HackerRank atau online code test. Itu bisa filternya dari situ. Itu tanpa melihat dari resume. Cuma saat interview itu biasanya kita sambil ngelihat resume itu untuk buat nge-guide proses interview aja sebenarnya. Apalagi yang berhubungan dengan behavioral, misalnya bukan yang berhubungan dengan coding. Misalnya kita ngobrol-ngobrol soal diskusi soal teknologi terkini dan lain-lain, itu biasanya acuannya ke resume. Oke, ini udah ada yang nulis. Saya bahas sedikit ya. Ini dari Mas Dandi Novaldi. Nah, enable content team and non-engineer member of chatbot squad to safely update and synchronize training data between Google Sheets and Dialogflow agents through internal tools. Oke, yang pertama, ini yang saya suka, ini universally meaningful. Oke. Dan yang kedua, ini accomplishment-nya ada. Accomplishment-nya adalah Mas Dandi ini menjadi enabler buat si content team untuk safety update. Nah, yang kurang menurut saya yang ketiga, ini bisa ditambahkan si tips quantifiable impact-nya. Jadi impact-nya misalnya saya tambahin lead tuh misalnya 100% user adoption misalnya, saya nggak tahu apa maksudnya dan lain-lain, tapi bisa ditambahkan impact yang quantifiable. Ini kalau saran dari saya. Oke. Mau ditanggapi dulu nggak dan tapi cukup jelas ya. Oke, sekarang dari Mas Huda, accomplishment Mas Huda, migrate servers in my previous company from on-premise into cloud and help reduce the monthly cost until 50%. Oke, ini perfect. Ini perfect. Tinggal ditambah ini my previous company-nya kalau di resume jangan bilang my previous company, bilangnya in apa gitu nama perusahaannya, sama kalau bisa ini ditambah teknologinya supaya bisa, ini kan impact-nya aja, apa caranya itu gimana gitu caranya migrate servers from on-premise into cloud. Ini juga udah tool. Kalau ada pengenalan tool lebih baik lagi, misalnya dengan beberapa automation Ansible, jargon-jargonnya itu juga perlu ditambah sedikit, menurut saya. Oke, ini ada lagi terakhir dari Tony, deploy open source solution to handling network traffic and firewalling with GNU Linux at UI for traffic rate 5 gigs, 11 gigs, with custom system tuning with commodity hardware, saving infra cost more than $2 million per year. Oh, ini perfect. Ini perfect. Semua ada ya, universally meaningful, ada kuantifikasinya, ada kuantifikasi dari kerjaannya dan juga impact-nya, ini kuantifikasi impact-nya, sama accomplishment. Nah, kalau menurut saya tinggal ditambah aja yang open source solution-nya namanya apa, kayak misalnya deploying nama teknologinya A, and open source solution. Nah, jadi open source solution-nya bisa jadi universally meaningful. Oke, sip. Info Research Engineer for Aircraft Surveillance System with open source solution for BPPT that will save more than 5 million USD atau UDR implemented in Indonesia.
Universal meaningful ya, oh ya, is typo. Universal meaningful ya, quantifiable accomplishment. Berarti kalau menurut saya ini kan involve as research engineer. Nah, research engineer ini kan ini kalau menurut saya ini masih jadi job description. Jadi research engineer for, nah ini sampai sorry. Nah, sampai sini nih menurut saya masih job description. Jadi kalau bisa misalnya involve-nya tuh di bagian mananya gitu. Apa yang Tony bikin gitu di aircraft surveillance system-nya ini apanya? Dengan teknologi apa misalnya? That will save more than 5 million, ini impact-nya udah bagus. Oke sih, semoga bermanfaat. Saya pengen tambah sedikit karena masih ada 15 menit. Saya ingin memperkenalkan proses interview itu seperti apa. Ini saya kenalkan sedikit proses interview di luar Indonesia. Misalnya di Amazon itu seperti apa. Jadi misalnya ketika dipanggil itu biasanya langsung phone interview pakai CoderPad. CoderPad itu semacam Google Docs tapi IDE gitu. IDE yang interviewernya bisa lihat, kandidat juga bisa lihat itu apa bisa dikerjain. Nah, itu biasanya tipsnya itu ketika kita mengerjakan soal seperti ini, itu kita harus ngomong gitu, kenapa A, kenapa B, kenapa pakai approach yang C dan lain-lain. Karena kalau nggak diomongin, interviewer nggak bisa menilai. Jadi selain dari kodenya rapi, itu dinilai juga cara berpikir kita. Sebenarnya kodenya selesai atau enggak itu urutan terakhir, ada di urutan terakhir. Jadi saya pernah waktu interview Yelp, itu kode di phone interview saya tuh nge-crash gitu terakhir pas dijalanin, tapi akhirnya lolos karena semuanya sesuai sama ekspektasi gitu. Kayak saya bisa jelasin algoritmanya kenapa begini. Terus biasanya langsung ke onsite-nya itu langsung ke kantornya. Nah, kalau ini rata-rata perusahaan di US atau Silicon Valley itu kebanyakan kalau udah onsite itu nggak megang laptop lagi, itu semua codingnya di whiteboard. Ya. Jadi saya dengar Traveloka juga begitu, whiteboard coding dan lain-lain. Ini terakhir yang menarik sih sebenarnya, teman-teman saya beberapa dapat offer dari Amazon itu tanpa interview ke kantor sama sekali. Jadi dikasih homeworknya itu rupanya real kerjaan di Amazon. Terus mereka suruh kerjain seminggu, terus disubmit, terus mereka suruh jelasin dalam video gitu, supaya mungkin ngecek dia beneran kerjaan dia asli atau enggak. Habis itu langsung kasih offer. Itu ada juga kasus seperti itu. Terus yang kawan saya lainnya dia kena group interview, jadi pas kena screening langsung terbangin onsite, itu interviewnya nge-group bertiga, kayak seharian dikasih satu studi kasus. Masih bertiga ini menjadi satu tim gitu. Saya nggak tahu penilaiannya seperti apa. Terus Facebook ini sebenarnya cukup standar. Kalau Facebook sendiri dia ngebagi jadi tiga macam interview. Yang pertama coding interview, ini yang struktur data algoritma. Yang kedua sistem design. Sistem design ini bukan coding tapi whiteboarding, bagaimana mendesain suatu sistem. Misalnya bagaimana mendesain Instagram, newsfeed fitur di Facebook, misalnya seperti itu. Bagaimana mendesain mini Twitter. Nah, itu digambar, misalnya nanti ngebagi service-service-nya, API kontraknya apa aja, segala macam. Terus yang terakhir, behavioral. Ini yang biasanya guide-nya dari resume. Gitu. Behavioral ini, dia bakal nge-explore project sebelumnya nih apa aja, terus kerjaan kamu di situ ngapain gitu, kerja sama orang lainnya seperti apa dan lain-lain. Ini lebih ke mungkin di Indonesia banyak juga yang seperti ini ya, beberapa semacam di interview psikolog lah, tapi dinilai dari teamworknya, dari cara dia berkolaborasi. Terus saya waktu di Facebook dapat pertanyaan, give me the most interesting technical debate you've ever had. Jadi kalau di engineer kan sangat kentara dengan diskusi teknis, debat teknis. Kalau kita dihadapkan satu masalah,
approach-nya bisa dari A sampai Z, itu debatnya seperti apa, itu bisa dinilai juga. Jadi salah kalau stereotipenya orang programmer atau software engineer itu kerjanya di balik komputer doang gitu ya, nggak ngomong sama sekali, itu sebenarnya sama sekali nggak benar. Justru di profesional software engineering work itu 50% banyak diskusinya, banyak whiteboardingnya, dan lain-lain. Oke, Google sendiri cukup standar juga, dia nanyanya banyak tentang tree sama graph kalau di Google. Terus interviewnya juga rupanya itu dinilai, jadi dinilai lunchnya sama interviewernya itu kayaknya dilihat culture fit atau enggak, asik nggak sih orang ini, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Itu subjektif kalau yang subjektif. Oke, ini yang VMware juga sebenarnya cukup standar. Yang beda sih sebenarnya interviewnya, whiteboardingnya waktu itu di ruang terbuka, rame-rame gitu, jadi nggak terasa tegang. Nah ini kalau di Indonesia, misalnya di Gojek prosesnya ada di sini, ada di blog gojekengineering.com. Ini kita nggak ada coding interview, maksudnya nggak ada algoritmik data struktur interview, itu nggak ada. Jadi teman-teman bakal dikasih homework, itu dalam 2 hari dikerjain, terus pas dipanggil ke kantor, pairing langsung sama interviewnya, code pairing, itu nge-explore PR teman-teman. Jadi nggak ada whiteboarding, kode ditulis dengan algoritma yang optimal dan lain sebagainya, itu nggak ada. Terus kita banyak nanya soal sistem desain. Jadi misalnya, tolong dong desain mini go-ride misalnya. Kan ada allocation drivernya, ada ordernya, dan lain sebagainya. Itu diskusinya seru biasanya kalau yang bagus kandidatnya. Di Traveloka sebenarnya cukup standar seperti di Silicon Valley. Oke. Nah, top 10 mistakes, kalau ke bagian whiteboarding interview, practice on computer, meremehkan pertanyaan behavioral, not doing mock interview, nggak latihan interview. Jadi kalau zaman dulu saya suka bareng teman saya itu saling, kalau lagi latihan, kawan saya yang jadi interviewernya, saya yang di interview itu whiteboarding gitu. Nah, terus memorize solution. Nah, solusinya ini jangan di-memorize karena bakal ketahuan. Maksudnya, karena yang mau dinilai itu cara berpikir, bukan jawaban 100% benar atau tidak, bukan. Tapi cara berpikir kita sebagai seorang engineer. Jadi kenapa A, kenapa B, kenapa C, kenapa ngambil yang C, nanti bercabang lagi. Yang banyak dinilai itu proses berpikir. Nah, not solving problems out loud. Ini juga yang banyak saya alami di saat interview di Gojek, itu saat pairing. Atau saat interview, atau saat pairing itu dia ngoding diam aja gitu setengah jam. Itu sama sekali bukan yang kita expect. Jadi kita meng-expect ini kita solve dengan interviewer tuh bareng-bareng gitu. Oke lah, interviewer itu di saat interview kan tegang ya kandidat. Kebanyakan kandidat itu menganggap kalau kita mungkin musuh apa gimana. Padahal kalau dari technical interview itu sendiri, itu kita dihadapkan pada suatu problem, itu kita solve bareng-bareng. Kalau kandidat kepentok, stuck gitu, itu dengan senang hati interviewer membantu dan malah jadi diskusi. Nah, saat mendiskusikan problem itulah yang kita nilai sebenarnya. Kemudian yang keenam itu buru-buru, yang ketujuh sloppy coding. Sloppy coding ini misalnya sloppy coding sih. Nah, testing. Nah, yang kesembilan nih, saya juga sering lihat fixing mistakes carelessly. Misalnya coding, oke lah ngebug, nggak jalan, nggak ke-compile, nggak sesuai ekspektasi, terus dia coba-coba gitu, tanpa mikir dulu, oh ini harusnya A, harusnya B, kenapa hasilnya begini, harusnya dijelasin dulu. Bukan kayak misalnya dicoba-coba ganti, misalnya indeksnya jadi 1, 2, 3, gitu, coba-coba, nggak kayak gitu. Yang terakhir tentu saja saat menyerah itu udah nggak akan lolos kalau menyerah. Jangan sampai menyerah. Jangan sampai menyerah. Saya pernah menyerah sekali waktu interview saya pertama banget. Itu langsung dikasih soal kalau di lead code itu yang level hard. Itu saya belum belajar juga.
Saya 5 menit bengong sama sekali. Kita menyerah, nggak ngerti. Jangan sampai menyerah. Oke, pakai bahasa apa kalau di coding interview? Sebenarnya bahasanya bebas, asalkan itu bahasa yang teman-teman nyaman. Gitu. Your most comfortable language. Tapi idealnya bahasa itu interviewernya harus mengerti juga gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak interview kandidat, terus kandidatnya pilih pakai COBOL gitu misalnya, saya nggak ngerti COBOL sama sekali, nggak bisa dibaca, itu debatable, tapi kemungkinan lolosnya susah sih, karena saya juga nggak bisa menilai. Gitu. Jadi pakai bahasa yang umum-umum aja, yang kebanyakan orang mengerti. Nah ini bukunya, Cracking Coding Interview nih, yang cukup basic. Ini karangan Gil Lakman, kalau yang mau coding interview ya. Kalau di Gojek sebenarnya nggak pakai ini. Nah, kalau udah menguasai ini, sebenarnya next levelnya ini yang sangat membantu elemen of programming interview. Sama yang sangat membantu lagi leetcode.com. Jadi waktu saya prepare interview di Silicon Valley, itu saya ngerjain 200 soal, saya ulang 3 kali. Itu latihannya di situ. Interview demo ini nggak perlu lah ya, karena waktunya juga nggak ada. Ini soal-soal yang di LeetCode sebenarnya. Nah, desain sistem, gimana cara mendesain GoWrite, GoFood, GoSend, cara mendesain newsfeed, mendesain Google Search misalnya, dan lain-lain, itu cukup common. Ini saya belajar banyak banget dari repository. Ini engineering manager di Facebook yang bikin, Don Martin, sistem desain trainer. Oke, ngiklan sedikit. Saya sendiri organize meetup Kubernetes di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, tapi sayangnya lagi corona, jadi nggak boleh kumpul-kumpul. Tapi kita mulai bikin online meetup. Rabu kemarin kita bikin online meetup perdana, itu building container from scratch. Rencananya tanggal 25 April kita ada online meetup juga. Minggu depan. Ini bagian dari Cloud Native Computing Foundation official group. Kalau yang belum join grupnya dan pengen belajar banyak tentang Kubernetes dan Cloud Native Technologies, join aja Telegram Kubernetes Indonesia. Dan terakhir yang saya sedang kerjakan bersama teman-teman ini, kami lagi gencar menerjemahkan dokumentasi Kubernetes ke bahasa Indonesia. Jadi buka aja kubernetes.io/id. Ini kalau teman-teman, saya minta tolong teman-teman baca, kalau ada bagian yang sulit dimengerti atau ada typo, dan ada yang kurang tepat, bisa langsung raise PR atau create issue aja di GitHub. Jadi total kita sudah menerjemahkan 122 halaman ke bahasa Indonesia, yang menerjemahkan 50 kontributor, udah 50 kontributor, ada 160 PR smers, dan yang saya cukup surprise, rupanya ada sekitar 7.000 pembaca per bulan. Nah, jadi emang kalau teman-teman kontribut ke sini, memang ada banyak sekali orang yang lebih nyaman dengan bahasa Indonesia. Jadi ini saya cukup banyak yang membaca ini. Saya awal kali saya lihat Google Analytics-nya cukup surprise, gitu. 7.000 views. Jadi jangan takut kalau diterjemahkan nggak bakal dibaca atau enggak, kenyataannya dibaca. Oke, ini milestone baru kita, baru 2 minggu dibuka. Bitly kan8s.id M3. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa 1-2 pertanyaan. Kalau enggak bisa DM saya di Telegram Giri Kuncoro atau Twitter Giri Kuncoro. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Mau nanya, saya Albert Jonathan, saya mau nanya. Kedengeran kan? Iya, kedengeran. Nah, saya mau nanya untuk mengenai bahasa. Kayaknya mengenai bahasa buat programming bukannya tergantung juga ya. Kan dulu kan saya kan pernah kerjain soal dari Grab Malaysia. Dia kasih saya soal di Codility. Bahkan kalau misalnya kalau Anda coding Python, malah skor Anda lebih kecil. Kadang coding Java lebih cepat karena speed buat itu cepat. Jadi poin saya kadang nggak jangan terlalu takut dari satu bahasa juga. Kadang kita pakai bahasa lain. Kalau misalnya bahasa ini gagal buat ngejawab soal ini, cuma gagal speed atau karena low connotation-nya itu kurang bagus. Oke, Albert, terima kasih masukannya. Itu saya juga baru tahu. tapi make sense sih, kalau emang di filternya berdasarkan speed,
itu menurut saya sih agak kurang fair ya. Tapi kalau emang ada perusahaan-perusahaan seperti itu, apalagi katanya Grab, Grab di Malaysia, ya emang kalau misalnya pakai Golang atau C gitu udah paling cepat, itu menurut saya agak kurang fair. Tapi kalau emang seperti itu, ya makanya itu tadi dilihat lagi sih requirement-nya. Tapi biasanya sih seharusnya mereka udah minimum skor. Kalau itu saya dapat 60 per 100 nggak masuk jadinya. Oke. Oke, Sama terima kedua saya nanya lagi. Kedua untuk mengenai itu panjang CV. Bukannya itu tergantung daerah ya. Saya kan tahu kalau saya lama di Hong Kong, saya lama di Amerika Serikat itu masih butuh 1. Tapi kalau saya lama di Indonesia sama Malaysia saya pakai 2. Bukannya itu tergantung juga ya, tergantung negara. Atau Sorry. apa lebih baik? Ini maksudnya lamanya studi? Bukan, lamar, sorry. Lamar itu panjang CV-nya, sorry. Panjang CV-nya. Oh, halaman CV-nya. Oh, oke. Ini kalau menurut saya, ini yang saya, ya sorry, silakan. Saya lanjut lagi. Soalnya kan tergantung juga. Saya dulu juga pernah lama di Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat emang 1 halaman. Hong Kong saya juga tahu dulu 1 halaman. Tapi kalau di Indonesia sama Malaysia 2 halaman CV-nya. Dan kadang pun juga mereka yang Indo sama di Asia Tenggara bikin dong pakai warna. Oke, ya. Ya itu terima kasih juga masukannya. Tapi kalau yang emang ini balik lagi lihat baik-baik syarat pas apply itu dia syaratnya apa sebenarnya balik situ. Tapi kalau menurut saya di tech companies di Indonesia yang unicorns atau yang sudah cukup lama gitu, itu menurut saya mereka nggak mempedulikan jumlah halaman. Jadi yang ingin saya emphasize di sini sih sebenarnya lebih ke penulisannya itu. Tapi emang terima kasih juga masukannya. Emang jangan lupa dibaca juga syarat-syarat aplikasinya apa gitu. Karena emang mungkin ada company-company yang mensyaratkan tolong tulisnya 2 halaman. Mungkin juga tolong masukkan biodatanya gitu. Saya juga nggak tahu buat apa biodatanya. Tapi kalau secara umum di top tech companies di Indonesia yang saya lihat sih nggak mensyaratkan. Saya juga sama. Oke, mudah-mudahan menjawab. Karena waktunya sudah habis, moderatornya mana? Oke, Mas. Saya Habis ya. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Kita bisa ngopi sore-sore virtual di rumah masing-masing. Terima kasih sudah donasi. Stay safe. Jangan lupa mencuci tangan. Semoga wabah ini cepat berakhir. Oke, selamat sore. oke.